akhirnya setahun ya kalau nggak salah kemarin. soalnya dulu mau S3 soalnya waktu itu kan ke Europe dulu, aku Iya, ke gue Tokyo di dulu. ke Tokyo. Jadi kita sempat vakum dulu sementara Betul. waktu, terus akhirnya kita sekarang sudah bisa syuting lagi. Coba tebak kita ada di mana? Kita lagi ada di salah satu apartemen penthouse termewah di Jakarta. Di Jakarta Selatan, dan hari ini kita bakal ngebahas banyak hal nih, karena khusus edisi hari ini kita bakal ngebahas tentang osteoartritis lutut. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, omanya, orang tuanya, kakaknya atau keluarganya ada yang kena osteoartritis, ini waktunya kalian buat tonton Yes. informasi dari kita, karena kita Yes. bakal ngebahas soal definisinya apa, Yes. penyebabnya, gejalanya, sampai latihan dan stretching yang bisa dilakukan di rumah. Nah, pastinya menarik banget, jadi stay tune ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang osteoartritis lutut. Apa itu osteoartritis? Apa itu, Kak? Osteoartritis itu sebenarnya kan intinya peradangan. Artritis itu berasal dari kata peradangan sendi. Osteo itu tulang, jadi adanya peradangan di tulang dan di sendi, terutama di sendi-sendi yang besar. Yep. Paling sering sih OA lutut ya tadi ya. Betul, OA lutut, OA hip, jadi di bagian panggul. Kalau kalian tahu ada yang suka nyeri-nyeri, lansia-lansia di bagian panggul, jangan deh. Sabar. Makan nasi uduk mulu, jadi kayaknya energi aku berlebihan. Langsung, harusnya sugar rush, tapi ini apa nih sugar rush? Jadi sekarang aku mau ngejelasin soal gejalanya, karena Hah? biasanya kan orang suka diffuse ya, aduh sakit lutut, apakah semua sakit lutut itu dibilang OA? Betul. Jadi kalau misalkan di rumah ternyata ada nih omanya yang mengalami nyeri-nyeri di sekitar lutut atau panggulnya, kemungkinan besar dia mengalami osteoartritis. Jadi gejalanya salah satunya adalah nyeri ya tadi ya. Betul. Selain nyeri apa lagi? Ada nggak gejala? Kalau ada pembengkakan seperti tanda kemerahan atau mungkin ukurannya lebih besar, sisi kanan dan kiri tidak sama, mungkin itu peradangannya lumayan levelnya tinggi kayak gitu. Terus ketika digerakkan, misalnya ditekuk, dilurusin atau ada beberapa posisi tertentu yang dia melakukan aktivitas, ada kayak krek krek krek, nah itu krepitasi, Retak-retak gitu ya. Bukan berarti itu kurang oli ya sepertinya. mobil ya bun. Ya, dan juga yang perlu diingat bahwa osteoartritis ini teman-teman itu biasanya menyerang di satu sendi, satu sisi. Kalau yang beberapa sendi-sendi kecil-kecil itu udah beda lagi kasusnya, bukan osteoartritis. Nah, Betul. sebenarnya penyebabnya itu apa sih? Umum banget, dan ternyata kita suka miss nih kalau ternyata salah satunya adalah aktivitas. Jadi yang kita sering banyak aktivitas berlebihan di lutut, di panggul, tekanan-tekanan itu bisa menimbulkan salah satu penyebab untuk osteoartritis. Selain itu juga ternyata gender Benar. lebih banyak tadi ternyata. Nah Perempuan, itu persentasenya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Betul. Umur juga berpengaruh. Yes. Ya kan, dan yang satu lagi adalah memang faktor degeneratif atau faktor umur. Iya. Mulai dari usia berapa sih Kak osteoartritis ini tuh banyak dialami sama orang? Biasanya kalau perempuan karena mayoritas lebih banyak itu ya setelah fase menopause kan. Setelah Di atas fase menopause. 40 tahun itu Di udah atas mulai. 40. Dan juga makanya perhatikan ya teman-teman bahwa ini memang bener dong, ini faktor degenerasi, faktor sesuai dengan usia, tapi kita bisa menghindarinya juga. Ada Ya cara kan? mencegahnya supaya tidak mengalami osteoartritis dini. Betul, Apa betul. itu Kak? Apa itu? Bukannya Minum kolagen. Sebenarnya itu salah satu cara prevent untuk osteoartritis dini. Dan kalau bisa lifestyle kita tuh harus bagus supaya tidak mengalami yang namanya overweight, terus kemudian obesitas, jaga pola makan sama gaya hidup sehat. Betul. Jadi olahraganya harus tepat, intensitasnya jangan berlebihan, pokoknya semua harus sesuai dengan kadarnya aja. Ya, itu betul banget. Intinya berlebihan olahraga juga nggak bagus, kurang juga nggak bagus. Nah, kita hari ini juga bakal berbagi tips juga kan tentang olahraga apa sih atau stretching-stretchingnya seperti apa sih di rumah yang bisa dilakukan. Tapi sebelum itu, setelah olahraga ternyata tuh ada hal yang bisa kita lakukan juga tadi. Nah, apa itu? Untuk mengurangi nyerinya. Selain meminum anti nyeri atau inflamasi yang sesuai dengan resep dokter ya teman-teman, jangan asal. Betul. Yang kedua kita bisa lakukan, kalau tadi Tari bilang ada bengkak, ada inflamasi. Betul, ada peradangan, bisa dikompres es di area tersebut. Kompresnya berapa lama? 2-3 menit dan diulangi terus setiap hari. Terus yang berikutnya adalah bisa menggunakan itu apa namanya? Knee decker atau knee support. Knee support. Tujuannya apa? Supaya tekanannya berkurang nih di area yang sedang sakit. Oke, jadi it's alright. Jadi jangan lupa untuk kerabatnya atau oma-opanya atau orang tuanya yang mengalami osteoartritis dan bingung harus konsultasi kemana, langsung datang ke fisioterapis.
mungkin bisa konsultasi sama kita berdua. Di mana Kak? Di mana? Ya, teman-teman harus banget fisioterapi karena fisioterapi juga menangani kasus-kasus osteoartritis seperti ini dan kalian bisa temuin kita by appointment ya. Jangan lupa buat appointment dulu di Brawijaya Klinik Kemang. Jadwal kita adalah Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Tapi telepon dulu ya H-1. Habis ini kita bakal ngebahas apa? Kita bakal ngebahas cara latihan dan stretching di rumah yang bisa dilakukan dengan aman untuk teman-teman atau orang tuanya yang mengalami osteoartritis. Bisa sambil nonton TV dan nggak perlu banyak alat. Yes, Stay tune! stay tune. Hai babes, dengan Opi hari ini saya akan memperagakan beberapa exercise yang teman-teman semua bisa lakukan ketika teman-teman di gym untuk kondisi nyeri di lutut atau osteoartritis. Yuk kita simak video-videonya sehabis ini. Let's go! First thing first, ketika kalian masuk ke tempat gym pasti bingung latihan apa atau alat apa yang bisa digunakan ya untuk kondisi nyeri osteoartritis. Nah yang paling simpel adalah tada! Treadmill. Kalian boleh menggunakan treadmill ini dan sebaiknya kalian bisa lakukan olahraga di atas treadmill minimal 30 menit. Nah teman-teman, kecepatan untuk treadmill teman-teman bisa atur sendiri ya sesuai dengan kondisi teman-teman. Kalau saya sekarang kecepatannya 3,2 dan saya akan lakukan treadmill selama 30 menit. Boleh nggak sih lebih cepat? Boleh, karena lari tidak akan menimbulkan osteoartritis juga, tetapi kenali kondisi tubuh teman-teman. Kalau saya sudah cukup aktif nih untuk berolahraga, so it's okay for me to do some of little bit run. Tapi kalau teman-teman belum, light exercise is the best. Nah, beberapa fitur di treadmill ini memungkinkan juga untuk adanya incline, ya. Boleh nggak sih ditambah incline? Untuk kondisi osteoartritis sebaiknya kita tidak menambah beban terlalu banyak atau pressure terlalu banyak di lutut. Jadi flat-flat aja dan enjoy your treadmill. Alat gym berikutnya yang bisa teman-teman gunakan, jatuh. Selain ini adalah, tunggu ya guys, turun dulu guys. Selain itu adalah kalian bisa gunakan juga sepeda statis. Yuk kita coba sepeda statisnya. Oke, next tools yang kalian bisa gunakan di tempat gym adalah sepeda statis. Nah, untuk kondisi osteoartritis baiknya seperti tadi saya bilang, jangan memberikan penekanan berlebihan di lutut. Jadi pastikan saddle atau dudukan lebih tinggi ya dari lutut. Kita coba apakah ini sudah cukup pas. Oke, this one is pas. Lutut saya nggak terlalu nekuk. Dan boleh dilakukan selama 30 menit. Teman-teman bisa pakai elliptical. Ini sebenarnya salah satu alat favorit saya banget karena kita bisa dengan mudah untuk penguatan otot, beberapa otot nih. Otot paha, otot pantat juga, dan juga otot tangan juga ikutan bergerak. Yuk. Kalau teman-teman punya masalah di tangan atau di bahu, boleh teman-teman nggak usah pegangan di sini. Tapi cukup di sebelah sini. Ya, dan pastikan lutut juga nggak boleh terlalu nekuk.
Sama ya, 30 menit juga. Jadi, mau pilih yang mana dulu ya? Disarankan nggak semuanya dilakukan dalam satu waktu. Jadi, teman-teman bisa lakukan di hari pertama menggunakan elliptical, lalu besoknya rest, besoknya ganti treadmill, lalu rest, lalu ganti dengan sepeda. Oke, good luck and work on their muscles. See you on the next tips. Dah. Di video saya yang sebelumnya, saya sudah banyak memberikan contoh exercise yang bisa teman-teman semua lakukan apabila di tempat teman-teman ada gym atau teman-teman ingin melakukan olahraga untuk mengurangi nyeri pada osteoartritis di gym. Nah, gimana kalau di rumah? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah addressing untuk otot paha bagian dalam. Saya menggunakan bola gym, tapi teman-teman di rumah apabila nggak punya bola seperti ini, boleh menggunakan bantal sofa juga boleh, ditekuk-tekuk, lalu ditaruh di tengah. Oke, fokus di otot core-nya, kencangkan otot core-nya, jadi nggak boleh seperti ini duduknya, harus tegak, kencingin otot core-nya, lalu squeeze. Boleh di shoot. Squeeze, tahan di bagian dalam. Tahan berapa lama? 20 detik. Lalu relax, ya. Oke, engage the core, masukkan perut bagian dalam, kuatkan, pantat kencengin, lalu squeeze. Tahan 20 detik. Untuk mobilisasi dan penguatan otot quads. Good, angkat, good, lurus, angkat, lurus, 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 advance, grab a dumbbell, boleh 5 kilo, boleh 3 kilo, I think we can start with 3. Lakukan apabila teman-teman udah advance ya. Satu, tiga. Lakukan 10 kali. Yang berikutnya, kita juga harus kuatin otot pantat. Oke. Kita akan coba lakukan squat. Nah, teman-teman, kalau squat lebih dari 90 derajat teman-teman sakit, kurangin derajatnya. Jadi half squat aja. Pull your tummy in, squeeze your glutes, turun pelan-pelan. 1. Oke. Jadi cuman setengah aja untuk squatnya. Dan punggung harus lurus ya, jadi nggak boleh punggung ke depan. Oke, punggung lurus. 2, 3, 4, 5. Tuh. 2, 3, 4, 5. Next exercise. Lalu untuk penguatan otot bagian samping, teman-teman boleh nanti pegang sesuatu apabila kurang stabil, atau seperti saya. Tuh, kontrol hipnya ya, nggak boleh terlalu lean, harus lurus. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Last exercise. Pakai dumbbell lagi. Half squat. Lalu jalan. Kita bilang gerakan kepiting ya, kalau saya katakan kepiting jalannya nyamping. Lebih baik lakukan latihan ini, di depannya ada kaca, jadi teman-teman bisa lihat kalau posisi lututnya lurus ya, nggak masuk ke dalam, dan nggak juga putar keluar.
selalu kencengkan otot perut. Oke, terakhir, latihan ini latihan favorit aku banget karena banyak banget addressing di beberapa otot sekaligus. Yaitu bridging. Ini bola 5 kilo ya. Oke. Basic bridging. Kencangkan otot perut ya, jadi nggak boleh punggungnya naik. Oke, nggak boleh punggungnya ada naik. Jadi punggung harus nempel ke lantai ya. Masukkan otot perut, kencangkan paha, lalu angkat perutnya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu tadi latihan-latihan yang teman-teman bisa lakukan di rumah apabila teman-teman nggak pengen ke tempat gym. Yuk bantu di-share ke teman-teman, saudara, atau mungkin orang tua yang sedang mengalami masalah lutut. Put on comment apabila ada kritik dan saran. Dan stay safe and stay healthy. Bye-bye. Hai babes, kita mau ngadain giveaway. Giveaway untuk 5 orang yang beruntung. Nah, nanti ketentuannya apa, teman-teman? Buat ya video ketika kalian di rumah latihan untuk kasus osteoartritis yang gampang-gampang aja. Videonya durasinya berapa lama tadi? 15 detik, boleh untuk lutut, boleh untuk osteoartritis pada hip gitu. Buat semenarik mungkin kalau kalian mau dapat hadiahnya. Dan jangan lupa nanti upload di Instastory kalian, Instagram kalian, atau di feed supaya kita bisa tag. Dan juga jangan lupa untuk follow akun kita Physio_Beats dan juga subscribe YouTube ini. Jangan lupa di subscribe, di share, tonton video kita yang sekarang yang segmennya tentang osteoartritis dan jangan lupa bikin video yang menarik 15 detik latihan di rumah untuk OA. Yes. Dan nanti kita yang beruntung akan dapat uang. Uang apa itu? Uang yang kita butuhkan hanya uang. Nanti hadiahnya kita akan tulis di caption, oke? Biar penasaran. So, cepet-cepet ikutan ya. Dan semoga kalian yang beruntung buat dapetin giveaway-nya. Bye-bye.